pedoman hidup sejati ialah mengenal hakikat diri. Maka jangan abaikan melaksanakan sholat secara khusyuk. Itu kalimat yang diambil. Artinya ketika Sunan Bonang mengajarkan tentang bagaimana untuk menuju kepada proses pengenalan diri yang sejati, hakikat diri, dia langsung memberikan bimbingan. Tidak boleh mengabaikan, meninggalkan yang namanya ibadah sholat, tapi sholat yang khusyuk, sahabat-sahabat sekalian. Jadi di situ Sunan Bonang mengingatkan untuk kita melaksanakan sholat dengan khusyuk. Kenapa sholat yang khusyuk? Karena sholat yang khusyuk itulah akan menjadi tempatnya sang penyembah dan yang disembah. Artinya dari sholat yang khusyuk kita akan tahu kita yang menyembah yang Allah yang kita sembah. Ini pengantar awal untuk kita berjalan menuju kepada mengenal hakikat diri yang akan kita jadikan sebagai pedoman hidup kita yang sejati. Wahai sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dia. Jadi itu kalimat yang disampaikan Sunan Bonang. Jangan abaikan. Tidak boleh diabaikan sholat yang khusyuk, karena sholat yang khusyuk itu ialah tempatnya kita bisa mengenal sang pengabdi dan yang diabdi, yang menyembah dan yang disembah. Artinya akan mengarah kepada pengenalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang yang memiliki jiwa yang agung, dan kalimat dalam suluk puji tersebut, mencari hakikat diri tujuannya adalah agar dia bisa mengerti hakikat kehidupan dan untuk apa berada di dunia ini. Dengan kita mengenal diri, kita akan tahu tujuan hidup kita, dan kita akan tahu juga apa maksud kita berada di dunia ini. Jelas misi, visinya kita berada di dunia ini, hidup di alam yang fana ini. Wahai sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan pertama adalah kita harus lebih dalam lagi belajar untuk mengenal hakikat diri kita dengan jalan melaksanakan sholat secara khusyuk dengan sungguh-sungguh. Seperti ini di paragraf yang ke 18. Lanjutkan dengan paragraf yang ke-19. Di sana belum dikanas. Jadi tujuan mengenal hakikat diri agar jadi pedoman hidup kita, agar kita bisa tahu apa tujuan kita hidup dan berada di dunia ini, dan semuanya diawali dengan sholat. Maka di paragraf yang ke-19 Sunan Bonang rahimahullah memberikan nasihat, kenali hidup yang sebenar-benarnya hidup. Terus perhatikan hidup ini, pelajari tentang kehidupan ini. Setelah diberikan pedoman hidup bersumber dari
hakikat ini. Teruskan lagi, terus kenali tentang hidup ini, tentang yang sebenar-benarnya hidup. Jadi hidup ini punya makna yang begitu sangat dalam, wahai sahabat-sahabat sekalian. Jadi hidup ini bukan sekedar hidup sebagaimana umumnya makan, tidur, punya anak, kerja, sama seperti hewan. Kenalilah hidup ini, karena hidup ini punya makna yang lebih dalam. Jadi ada makna, ada pelajaran, ada maksud, ada tujuan, ada ibroh, ilmu yang begitu dalam dari hidup yang ini, yang sebenar-benar hidup. Jadi diarahkan pengetahuan, disampaikan ada rahasia hidup yang besar dalam kehidupan saat ini. Nih, yang saya coba renungkan oleh sahabat-sahabat sekalian. Kemudian disampaikan dengan kalimat, tubuh kita sangkar tertutup. Ini pelajaran yang disampaikan Sunan Bonang. Bahwa diri kita, tubuh kita, jasad kita ini adalah sangkar yang tertutup. Jadi dia menggambarkan bagaikan sangkar yang terkunci, yang tertutup. Ini kalimat nasihat yang diajarkan oleh Sunan Bonang. Sangkar yang tertutup. Maka kenalilah, ketahuilah, pelajarilah, carilah burung yang ada di dalamnya. Artinya di dalam jasad yang bagaikan sangkar, ternyata di dalamnya ada burung. Artinya ada isi yang sesungguhnya dari diri kita, yang diibaratkan bagaikan burung di dalam sangkar. Begitu indahnya Sunan Bonang mengajarkan sebuah makna, sebuah pelajaran kepada uji tentang pelajaran yang hakiki, pelajaran yang rahasia, yang tidak pernah disampaikan Sunan Bonang kepada umat, bahkan murid-murid yang lain. Karena permohonan yang begitu kuat dan besar, maka akhirnya dia kabulkanlah permohonan untuk diberikan pelajaran yang rahasia, pelajaran hakiki, dengan satu jaminan yang tadi disampaikan oleh Sunan Bonang kepada kita. Kenali sangkar yang ada di dalam diri. Jika engkau tidak mengenalinya, maka hidupmu akan celaka, akan malang, akan rugi, dan semua yang kau perbuat akan sia-sia semata. Semua amal ibadah kita, semua amal soleh kita, perbuatan-perbuatan baik kita, tanpa dilandasi oleh sebuah pengetahuan tentang hakikat diri kita, maka semua perbuatan itu menjadi perbuatan yang akan mencelakai kita, yang akan membuat kita rugi dan sia-sia. Ini nasihat di dalam suluk Sunan. Kenalilah, pelajarilah agar kita tidak menjadi hamba yang rugi, baik sahabat-sahabat. Pelajaran yang begitu dalam disampaikan Sunan Bonang dengan bahasa-bahasa kias, dengan bahasa-bahasa isyarat, membuka pikiran dan hati. Injil yang selama ini tertutup, yang terjawab sudah segala kegundah gulanaan, kegelisahan dan kehampaan.
Maka dilanjutkanlah oleh Sunan Bonang, sucikanlah dirimu. Kemudian beradalah engkau dalam kesunyian dan hindari kekeruhan hiruk pikuknya dunia. Yang tadi suruh kita sholat khusyuk, kemudian untuk masuk, untuk mengenal hakikat diri yang digambarkan bagaikan burung dari dalam sangkar. Di sana Sunan Bonang memberikan lanjutan nasihat adalah sucikan diri, beradalah dalam kesunyian, dan hindari kekeruhan hiruk pikuk dunia. Ya. Sucikan diri, berarti banyak-banyaklah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak-banyak bermuhasabah diri, banyak-banyak kita menyadari begitu sangat besar dan sangat banyaknya kesalahan, dosa, baik sengaja atau tidak sengaja, baik suka ataupun terpaksa yang kita lakukan, apalagi di tengah-tengah kehidupan Allah dan Rasul. Semakin banyaknya sarana-sarana hidup, sarana-sarana aktivitas kita yang di dalamnya menyuguhkan sesuatu yang menimbulkan kemaksiatan kepada Allah yang tidak disukai oleh Rasulullah Muhammad SAW. Sucikan diri, di pesan Sunan Bonang. Beradalah dalam kesunyian. Berada dalam kesunyian secara lugas jelas, tidak berada di tempat yang ramai padat seperti ini. Kalau kita simak secara bahasa kita berada di desa yang sunyi dan sepi, dan itu benar. Karena Rasul pernah menyampaikan dalam hadis, ada dua jalan hidup manusia yang mulia, kata Rasulullah SAW. Yang pertama, manusia yang hidup di pegunungan, di desa yang sepi dan sunyi, jauh dari hiruk pikuknya manusia, fitnahnya manusia, berkholwat, berujlah. Dan itulah jalan yang banyak dilakukan oleh para kaum tasawuf. Di tengah padang pasir, di tengah gunung, di tengah hutan, hidup. Tapi jikalau engkau tidak mampu, dan saya nggak mampu, dan saya akui itu, walaupun saya sudah berusaha mencoba, tapi saya belum mampu. Saya tetap ngasih mampunya di tengah hiruk pikuk di masyarakat yang nggak karu-karuan seperti ini justru. Kalau tidak mampu tinggal di dalam sebuah tempat yang sunyi, kata Rasul, maka tinggallah di tempat manusia yang banyak fitnahnya dan kau berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu berjuang? Tetap berusaha menegakkan dan melaksanakan, menjalankan apa-apa yang diperintahkan. Karya guru besar kita, tapi yang megang orang Belanda, yang mayoritas adalah agamanya non-muslim. Bayangin. Kenapa? Karena penting. Itu ada pelajaran-pelajaran yang besar, pelajaran yang dia tahu ini sangat penting ini sangat berharga, ini susah nih. Kalau bukan orang yang betul-betul bertirakat, menempa diri, nggak mungkin dapat pandangan-pandangan nasihatnya seperti itu.
sahabat-sahabat. Nah, di paragraf alinea yang ke-20 dilanjutkan lagi. Orang hidup ini kan pasti nyari enak dong. Pasti nyari yang senang-senang dong. Pasti yang cari yang indah. Maka di paragraf yang ke-30 Sunan Bonang menjelaskan kepada Wujil, keindahan jangan di tempat jauh dicari. Ini di keindahan itu adanya di dalam diri. Ini dia sahabat-sahabat sekalian itu. Bahkan seluruh isi jagat ini berada di dalam diri. Sampai Sunan Bonang mengungkapkan seperti itu. Masya Allah. Seluruh isi jagat ada di dalam diri. Mau kesenangan apa aja ada di dalam diri. Masya Allah. Sulit kan akal. Tapi kalau kita begini ya, seenak-enaknya makanan kan kerongkongan ya kan. Ini kita bikin nih makanan begini begono. Kita bikin ya makanan yang seenak-enaknya, tetap yang enaknya kan di kerongkong. Kan juga. Kita nih punya motor bagus, ya enggak? NMAX. Ya apalagi sekarang yang paling PCX. Apalagi yang bagus ada lagi lebih bagus, harusnya kita memang nggak tahu, kita orang susah ya. Nah, itu. Tetap aja kan enaknya coba di pantat kita pakai kan dalam diri juga kan. Iya, rumah megah, wah, ini juga adanya. Sakit, hilang semuanya enaknya kan, keindahan. Tuh. Artinya, tapi lebih dalam lagi, ketika kita mengenal, kita mengetahui hakikat diri kita akan menemukan yang namanya keindahan, kesenangan, kebahagiaan yang sering menjadi impian manusia yang hidup di dunia. Sampai saat ini wahai sahabat-sahabat sekalian, walaupun anak kita banyak gombrang-gambreng ya kan, ekonomi kita sulit, masyarakatnya enggak karuan seperti ini, waduh, asal kita menemukan hakikat diri kita masih bisa merasakan nikmatnya tinggal di sini. Ini gitu. Kalau saya masih belum betah, berarti saya belum menemukan hakikat diri. Dan memang selama saya di sini saya ketemu sama teman-teman yang bicaranya seperti itu. Saya bingung nih orang. Pakai dalil apa sih? Ketemu sama Ki Bagus ngomongnya tentang diri, ketemu sama almarhum Babe Acep ngomongnya tentang diri. Tapi saya baru terkejut ketika saya membaca kitab Sunan Bonang. Nyambung ke sini. Memang sayalah yang selama ini orang bodoh merasa pintar. Gitu. Karena kalau orang yang pintar dia selalu merasa bodoh. Waduh. Apa ya gimana nggak merasa pintar ya kan? Iya. Gini juga pernah kuliah di ilmu agama, pernah kuliah di ma'had standar agama berbahasa Arab, pernah kuliah di ekonomi, pernah jadi ngajar, jadi guru. Gimana nggak merasa pintar kan? Kita lagi tinggal di masyarakat yang awam, makin lebih gede kepala lagi, ya kan? Ternyata kita masih bodoh dan memang selalu bodoh, selamanya bodoh. Yang pintar cuma Allah al-alim, Allah yang berilmu, kita mah fakir, ilmu. Ini namanya sahabat-sahabat sekalian. Ketika kita sudah menemukan hakikat diri, kita akan menemukan keindahan hidup kita akan merasakan yang namanya itu bahagia, yang namanya kesenangan hidup kita. Seperti itu. Maka di situ dia memberikan saran langkah yang berikutnya. Nih, langkahnya nih sampai pada hakikat diri yang akan jadi pedoman hidup kita, ya kan? Yang hakikat diri itu jelas digambarkan bagaikan burung dalam sangkar. Nyata ini, dia yang hidup ini yang di dalam sangkar mati, kan? Kita merasakan yang hidup badan kita, padahal sangkar, ini nggak ini. Justru hidup itu yang di dalam itu hakikat diri tadi yang bagikan Masya Allah. Ini sahabat. Kak,
Dan itulah yang akan menimbulkan kebahagiaan dalam hidup kita. Yang dia juga yang menyebabkan timbulnya hidup pikuk ini. Maka Sunan Bonang melanjutkan nasihatnya, pesannya kepada Injil dengan pesannya, tumpukan pikiranmu. Nih, pahami bahasanya, tumpukan pikiranmu. Kalau saya memahami, fokuskan pikiran. Satu. Jadi sentralkan pikiran. Artinya, pikiran jangan kemana-mana. Latih pikirannya ke satu arah, satu titik, satu tujuan. Melatih fokus dan konsentrasi. Nih saran. Jadi pikiran inilah yang menyebabkan kekacauan. Pikiran itu mengembara kemana-mana. Tapi Sunan Bonang memberikan tunjuk kepada wujud, tumpukan pikiran, heningkan cipta. Pikiran kita satukan arah, satu fokus, kemudian cipta rasa kita heningkan, kita jernihkan. Rasa ini jangan banyak. Melakukan berbagai macam kesenangan. Kalimat. Jadi melatih konsentrasi, kemudian mengolah rasa. Rasa berhubungan dengan kesenangan, pikiran berhubungan dengan objek urusan. Jadi walaupun sibuk-sibuknya apa, kita latih konsentrasi kita. Dan biasanya itu akan sambung dengan kebiasaan ibadah sholat kita yang khusyuk. Dan jangan bercerai siang dan malam. Artinya usahain setiap waktu pikiran kita selalu fokus dan rasa kita selalu dalam keadaan hening, tenang, jernih. Rasa marah, rasa benci, rasa macam-macam kita heningkan, kita netralkan. Jangan bercerai siang dan artinya terus menerus, jangan hanya siang aja, terus makin setiap waktu. Sama-sama sekalian ini. Dan pahami apa yang ada di sekelilingmu. Jadi apa yang ada tetap diperhatikan. Semua itu adalah laku jiwamu. Kita punya istri, kita punya anak, kita punya tetangga, kita tinggal di tempat. Kenapa begini dan kenapa di sini? Karena itu adalah laku jiwa kita. Amal perbuatan kualitas jiwa kita. Mereka dengan kita sama. Mereka nggak karu-karuan sama. Kita juga sebenarnya nggak karu-karuan, cuma kita hanya ditutupi oleh formalitas dunia. Artinya tetangga dengan saya itu sama-sama nggak tertib, sama-sama bodoh, sama-sama nggak karu-karu. Seperti itu, wahai sahabat-sahabat sekalian. Karena semua yang ada itu adalah merupakan laku jiwa kita, aktivitas dari jiwa kita. Dengan kita terus melatih diri, membenahi diri dengan sholat yang khusyuk, dengan kita berusaha mensunyikan diri kita, melatih dalam kesunyian, menghindari berbagai macam kekeruhan, dan kemudian terus melatih konsentrasi, terus menetralkan, menjernihkan rasa kita setiap waktu siang dan malam, dan tetap selalu mengamati apa yang ada. Disitulah nanti kita akan menemukan hakikat diri kita yang sejati, diri kita yang sesungguhnya, yang akan menemukan hidup yang sebenar-benar hidup keindahan atau kenikmatan hidup yang sesungguhnya. Wahai sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini saja yang mungkin bisa saya sampaikan
atau saya ungkapkan dari sebuah tafakur, dari sebuah perenungan, dengan mengambil sebuah tumpuan, sebuah acuan daripada apa yang diajarkan oleh guru besar Islam di Nusantara atau di Pulau Jawa ini khususnya, yang terhormat, yang mulia, guru besar Syekh Sunan Bonang rahimahullah. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah kebaikan buat kita, sebuah hikmah, sebuah pelajaran buat kita. Kita tidak mungkin dapat seluruhnya, tapi sedikit kita mendapati hikmah yang terkandung di dalamnya. Ini sudah merupakan sebuah keberuntungan yang besar. Semua kesalahan datangnya dari pribadi saya, lubul afwah. Adapun kebenarannya hanyalah milik Allah, Allah yang tahu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina. Amin. Tamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa min dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam Allah ya Allah. Qurriyatina qurratan thayyiban. Wassalamu. Assalamu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa qina azabannar. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.